Di sini saya akan menjelaskan struktur if then. Untuk struktur if then yaitu pertama didefinisikan variabel-variabelnya. Di sini kita masukkan variabel lalu input, maka kita masukkan nilainya. Di sini if jika X sama dengan 1, maka akan ditampilkan yes. Jika X bukan 1, maka tidak ditampilkan apa-apa. Seperti contohnya, jika kita menjalankan programnya, kita masukkan 1, akan ditampilkan yes. Tetapi jika kita memasukkan 0, tidak ditampilkan apa-apa. Ya, di sini saya akan membahas tentang struktur switch else. Jadi di dalam struktur switch else ini, pertama-tama kita menentukan variabelnya. Misalkan X sama dengan input aksi yang akan dilakukan. Kemudian kita definisikan switch X untuk setiap kasus yang mungkin memenuhi aksi yang akan dilakukan tadi. Jika kasus 1 terpenuhi, maka akan menampilkan kondisi 1. Kemudian, jika kasus 2 terpenuhi, maka akan menampilkan kondisi 2. Sedangkan untuk otherwise, itu untuk menampilkan kondisi lain yang tidak memenuhi 2 kasus sebelumnya. Kemudian, diakhiri dengan and switch sebagai penutupnya. Demikian dari saya, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai struktur switch case, di sini saya akan memberikan contoh dari switch case, di mana di dalam contoh ini saya mengambil variabel input X adalah berapa banyak koleksi sepatu yang dimiliki. Selanjutnya, saya mendefinisikan switch X untuk mendefinisikan setiap kasus yang ada. Setelah itu, case X sama dengan 0, di mana jika kita melakukan input X sama dengan 0, maka outputnya adalah tidak punya koleksi sepatu. Setelah itu, case X sama dengan 1, di mana jika kita memasukkan input X sama dengan 1, maka outputnya adalah cuma punya 1 pasang sepatu. Selanjutnya, case X sama dengan 2, di mana jika kita memasukkan input X sama dengan 2, maka outputnya adalah baru punya 2 pasang sepatu. Setelah itu, case X sama dengan 3, di mana jika kita memasukkan X sama dengan 3, maka outputnya adalah sudah punya 3 pasang sepatu. Setelah itu, saya mendefinisikan otherwise untuk mendefinisikan kondisi lain yang tidak memenuhi kasus sebelumnya, di mana jika saya memasukkan nilai X selain 0, 1, 2, dan 3, maka outputnya adalah saya punya lebih dari 3 pasang sepatu. Setelah itu, saya memasukkan AND switch untuk mengakhiri contoh program dari switch case ini. Untuk mencoba contoh program yang telah kita buat, maka kita akan mengklik Run pada pojok kanan bagian atas. Setelah itu kita
memasukkan nilai X sama dengan 0. Maka output yang dikeluarkan yaitu tidak punya koleksi sepatu. Selanjutnya kita masukkan nilai X sama dengan 1. Maka output yang ditunjukkan yaitu cuma punya 1 pasang sepatu. Setelah itu kita masukkan nilai X sama dengan 2. Maka output yang ditunjukkan yaitu baru punya 2 pasang sepatu. Setelah itu kita masukkan nilai X sama dengan 3. Maka output yang ditunjukkan yaitu sudah punya 3 pasang sepatu. Selanjutnya kita masukkan nilai X sama dengan 5. Maka sesuai program kita akan memperoleh output, saya punya lebih dari 3 pasang sepatu. Selesai, terima kasih. Sudah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur if else. Pertama-tama, kita definisikan variabel dengan menginput nilai X dan Y. Selanjutnya, kita tentukan kasus yang mungkin terjadi dan akibat yang terjadi. Kasus yang pertama, if, kita masukkan pernyataannya. Selanjutnya, masukkan akibatnya yang akan terdisplay. Untuk kasus kedua, else if, juga kita masukkan pernyataannya. Selanjutnya, masukkan akibat yang juga akan terdisplay. Kasus ketiga, else, jika tidak memenuhi kasus-kasus yang ada. Dan selanjutnya kita akan masukkan akibat lainnya yang akan terdisplay. Selanjutnya and if untuk menutup program tersebut. Ya, di sini kita akan membahas tentang contoh if then else. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertama-tama kita definisikan variabelnya dulu. Di sini kita definisikan X sebagai masukan angka pertama dan Y itu sebagai angka kedua. Selanjutnya, di sini kasus yang pertama itu X lebih dari Y. Jika kasus pertama ini, maka akan ditampilkan angka pertama itu lebih besar dari angka kedua. Karena X itu angka pertama dan Y itu angka kedua. Selanjutnya, di kasus yang kedua yaitu Y lebih besar dari X. Nah, di displaynya itu, angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Nah, untuk yang else atau yang lainnya di luar kasus pertama dan kasus kedua, berarti akan ditampilkan kedua angka tersebut sama. Nah, sekarang kita akan run programnya. Masukkan angka pertama. Di sini kita masukkan angka pertama bebas. Di sini saya masukkan 1. Kemudian enter. Sekarang masukkan angka kedua. Misalkan 0. Maka outputnya yaitu angka pertama lebih besar dari angka kedua. Karena sesuai dengan kasus kita. X lebih dari Y. Nah, coba kita run lagi. Masukkan angka pertama 0. Masukkan angka kedua 1. Maka outputnya yaitu angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Kita run untuk kasus yang terakhir. Masukkan angka pertama misalkan 1. Angka kedua juga 1. Maka outputnya yaitu kedua angka tersebut sama. Demikian video
penjelasannya.